di dalam Alkitab mempunyai satu derajat yang tinggi sekali. Karena apa? Itu adalah kesaksian yang paling utama. Nah, kita membaca bersama-sama daripada 1 Yohanes pasal ke-5 ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Saudara-saudara mengetahui di mana 1 Yohanes. Saya tidak akan memberitahu halaman supaya tidak memanja kamu menjadi orang malas. 1 Yohanes pasal ke-5 ayat yang ke-9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Semua membaca bersama-sama. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Saudara-saudara, saya memberikan penerjemahan yang lebih jernih dan lebih singkat dan lebih gampang dimengerti dari penerjemahan bahasa Indonesia di dalam kitab suci yang kita pegang ini. Kita jikalau boleh menerima kesaksian yang berasal dari manusia, maka kita harus ketahui kesaksian Allah terlebih-lebih harus kita terima, karena kesaksian Allah lebih besar dari kesaksian manusia. Dan kesaksian Allah adalah diberikan bagi anaknya yang tunggal itu. Dan saudara-saudara, jadi kalau kita percaya manusia gampang, kenapa tidak percaya Tuhan? Seorang psikolog berkata kepada saya, banyak orang mempunyai kesalahan, khususnya istri-istri. Suara siapapun dengar, suara suaminya yang tidak dipercaya. Nah, saudara-saudara, siapa punya kalimat pun diterima, cuma suara suaminya dia tidak terima. Nah, ini kita mempunyai kelemahan. Suara manusia apa kita baca kita terima, cuma suara Tuhan kita tolak. Nah, di sini Yohanes mengatakan bahwa kita kalau bisa menerima kesaksian dari manusia, jangan lupa kita harus lebih menerima kesaksian dari Tuhan Allah, karena kesaksian Tuhan Allah lebih besar daripada kesaksian manusia. Dan kesaksian Allah adalah untuk anaknya. Nah, saudara-saudara, saya sendiri menganggap ini kunci. Ini satu ayat kunci untuk menjadi orang yang gentar di hadapan Tuhan untuk mengenal kristologi. Mengenal Kristus bukan daripada orang-orang seperti filosof, seperti komentar daripada dunia. Mengenal Yesus Kristus daripada apa yang Bapa katakan tentang anak. Itu penting sekali. Itu adalah master key. Itu adalah the only way to understand who Jesus is. Kita yang melihat Yesus daripada sejarah, daripada diri manusia, kita terbatas dalam subjektivitas yang dicipta, yang sangat limited. Tetapi yang memberikan kesaksian tentang Yesus dari Tuhan Allah yang berkata kepada kita, itulah wahyu kebenaran itu sendiri, sehingga tidak ada bandingnya. Saudara-saudara sekalian, dan di sini dikatakan kalau kita boleh menerima kesaksian dari manusia, kita harus lebih menerima kesaksian daripada Allah yang lebih besar daripada kesaksian manusia. Dan kesaksian Allah itu adalah untuk anaknya. Saudara-saudara, Allah bersaksi bagi anak, Allah bersaksi bagi anak, Allah bersaksi bagi anak. Ini kerap terus muncul secara tidak terlalu jelas di dalam perjanjian lama sampai menjadi jelas di dalam perjanjian baru. Itu disebut progressive revelation, wahyu yang bersifat memaju terus dalam sejarah. Saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab perjanjian lama hampir tidak muncul istilah anak. Allah mempunyai anak. Sampai hari ini orang Islam memegang prinsip Allah tidak mungkin diperanakan dan Allah juga tidak mungkin memperanakan. Itu tidak ada istilah anak yang boleh dipakai di dalam konsep pengertian tentang Allah. Allah yaitu Allah. Allah tidak ada bapa, Allah tidak ada anak, Allah tidak bergenetika, Allah tidak berhereditas, Allah tidak melahirkan, dan Allah tidak dilahirkan. Karena konsep itu sudah begitu kokoh di dalam pikiran orang-orang Islam, maka mereka bagaimanapun tidak mau menerima Allah Tritunggal. Mereka tidak mau terima bahwa Yesus anak Allah. Mereka tidak mau terima Allah melahirkan anak. Ini adalah konsep yang menjadi satu keadaan yang memisahkan agama Kristen dan agama Islam yang beratus-ratus tahun, 1.500 tahun lebih, yang kita lihat tak ada kemungkinan rekonsiliasikan. Saudara-saudara, namun demikian, apakah benar yang perjanjian lama tidak ada konsep tentang Allah? Saudara, kalau melihat di dalam Alkitab bahwa Allah sendiri mengatakan
aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Itu muncul paling sedikit 2-3 kali. Saudara-saudara, bukan saja demikian, di dalam Alkitab mengatakan bahwa aku hari ini melahirkan engkau adalah anakku. Itu muncul 1 kali perjanjian lama. Lalu ayat yang sama dikutip di perjanjian baru menjadi pentafsiran 2 tempat lagi yang muncul di perjanjian baru. Bukan saja demikian, di dalam Amsal Sulaiman ada 1 kalimat yang sangat memberikan satu penyentuhan iluminasi kepada kita, yaitu yang menciptakan ini, dia adalah Allah. Tahukah engkau nama dia? Lalu disambung, dan tahukah engkau nama anaknya? Nah, ini berarti di dalam perjanjian lama sudah tersimpan konsep Allah, anak, Allah, anak, Allah, anak. Bukan hanya 1 kali. Nah, saudara-saudara, di dalam Amsal Sulaiman dengan jelas pada Fatsal ke-30 dia menyebut tentang Allah dan siapa anaknya. Tahukah engkau? Nah, saudara-saudara, konsep yang lain yang pernah kita singgung minggu lalu, yaitu yang disebut anak-anak Allah, the children of God, the sons of God. Di dalam perjanjian lama istilah the children of God dipakai untuk mengindikasikan malaikat-malaikat. Nah, saudara-saudara, itu adalah berbentuk majemuk, berbentuk plural. The children, not one, tapi the children. The children berarti anak banyak. Tapi saudara-saudara, yang dikatakan di sini adalah the singular, the only, the Son of God, bukan sons, the Son of God. You are my son. Today I beget you. Today I give birth to you. You are my son. Nah, saudara-saudara, konsep ini apakah diterima oleh orang Yahudi? Nah, orang Yahudi lain dengan orang Islam. Orang Islam menganggap mereka telah menerima wahyu Allah yang diberikan kepada mereka khusus, berarti Al-Quran. Nah, di dalam konsep Islam, maka pengwahyuan Tuhan itu bertahap-tahap. Seperti kita percaya progressive revelation. Tapi wahyu Allah kepada manusia menurut orang Islam seluruhnya adalah 104 jilid. Berarti 104 bagian yang pernah diturun ke dalam manusia. Dan 100 bagian itu sudah hilang semua. Sisa 4 bagian yang masih ada di dunia. Lalu kalau ditanya, yang 100 kenapa hilang? Dan diberikan pernah kepada siapa? Siapa yang pernah mengetahui? Maka orang-orang Islam mengatakan yang 100 itu diantaranya 50 diberikan kepada 1 orang, yaitu Adam. Yang 50 lagi diberikan kepada Nuh, kepada Enok, kepada Abraham, dan sebagainya. Sehingga itu ada 100 ilham, wahyu Tuhan, jilid-jilid kitab yang Tuhan turunkan kepada manusia. Tapi 100-nya semua sudah hilang. Lalu sisa 4 yang masih di dunia. Pertama, Taurat. Kedua, Zabur. Ketiga, Injil. Dan keempat, Quran. Saudara-saudara, Taurat yaitu Torat, Zabur yaitu Mazmur, Injil yaitu Injil, Quran yaitu Al-Quran. Nah, 4 yang sisa ini masing-masing diberikan kepada 4 orang. Pertama, yaitu Taurat kepada Nabi Musa. Kedua, Zabur diberikan kepada Raja Daud. Dan Injil diberikan ke Nabi Isa. Dan Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini adalah menurut pikiran pengwahyuan Tuhan Allah di dunia oleh sistem agama daripada orang Islam. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam konsep orang Yahudi sama konsep Islam berbeda. Karena Islam menganggap tidak ada wahyu siapapun yang menerimanya lebih tinggi daripada Al-Quran. Sehingga Al-Quran adalah wahyu yang terbesar dan sekaligus terakhir. Karena terbesar, maka melampaui semua pengwahyuan sebelumnya. Karena terakhir, maka sesudah Al-Quran tidak ada lagi pengwahyuan Tuhan Allah. That is the greatest, the ultimate, and the highest, and the supreme among all the revelations given by God. Ini adalah ajaran
orang Islam. Nah saudara-saudara, saya kira kita harus bertanggung jawab untuk mempunyai pengertian kekristenan